Kalau misalnya sekarang, di Indonesia misalnya rata-rata pendapatan per kapita juga masih tergolong relatif lebih rendah ya dibandingkan negara lain. Namun kadang untuk mencapai pendidikan tinggi, biayanya tentunya sangat tinggi. Jadi kalau dari data-data survei yang ada di Indonesia, di universitas tinggi pun, itu juga sangat tinggi, apalagi kalau ingin menyekolahkan atau mengenyam pendidikan bahkan, di luar negeri. Nah, contoh dari data ini, biaya kuliah saja dari tahun ke tahun inflasi misalnya masih sekitar di bawah 5% atau rata-rata bahkan sekarang lebih 4%-an, biaya pendidikan malah per tahunnya naiknya 15%. Nah, bagaimana nih tabungan kita, kemudian ada resiko yang mungkin ya orang tuanya tidak bisa melanjutkan, apakah itu ada pekerjaan ataupun juga mungkin ya ada risiko sakit. Nah, asuransi memang salah satu yang kita bisa tunjukkan ya. Data satu lagi adalah di luar negeri, data pendidikan di luar negeri jauh lebih lebih mahal ya. Nah, intinya adalah kalau misalnya dilihat dari beberapa hal yang mungkin kita persiapkan dari dini anak-anak kita, bagaimana sih untuk mendukung atau mempersiapkan. Nah, Oke. kalau dari proses tadi, itulah yang, menjadikan, biaya tinggi itu loh, Bu, artinya untuk Oke. bisa kita siapkan sejak awal. Datanya bagus banget Pak Simon ya, karena memang memberikan hal yang fakta dan nyata gitu ya, bahwa memang inflasi pendidikan tuh nggak bisa dicegah, 15% tuh kayak udah sesuatu yang memang terjadi begitu dan harus dihadapi oleh orang tua dan calon orang tua. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya kapan sih kita mulai untuk punya asuransi pendidikan? Dari mulai anaknya baru lahir ataukah termnya misalnya siapin untuk karena kan banyak banget nih jenjang pendidikan ya di Indonesia ya, mungkin dari playgroup TK dulu, terus SD, SMP, SMA baru ke kuliah gitu ya. Nah, mindset persiapan yang harus dilakukan untuk asuransi pendidikan ini seperti apa nih Pak Simon? Rata-rata pendidikan asuransi di Indonesia itu bisa meng-cover sebenarnya masuk ke SD, SMP, dan SMA, dan kuliah. Jadi kalau misalnya masih dalam balita ya artinya playgroup dan lain-lain biasanya, masih bisa dibiayai oleh orang tuanya. Nah, dalam proses, bagaimana sih kita mempersiapkan, itu yang ideal sebetulnya ya dari di bawah 5 tahun kita sudah memperhatikan, rencana ataupun bagaimana melihat, mengenai ke depannya anak-anak kita ini supaya bisa lebih disiapkan. Karena khususnya untuk masalah, umur tadi, artinya lebih lebih muda anak kita masukkan atau diasuransikan, itu relatif preminya juga lebih baik ya. Artinya bisa Mhm. bisa affordable bagi orang tuanya. Nah, hal-hal tersebut tentunya, ada beberapa yang perlu diperhatikan dengan kemampuan yang ada, tapi untuk tujuan yang perlu ditentukan oleh si orang tua adalah kita mau kemana nih tujuan untuk menyekolahkan anaknya. Nah, hal-hal itulah yang kita akan coba atur, yang masuk ke dalam perencanaan pendidikan anak tentunya. Oke, seberapa besar sih sebenarnya range, dari perbedaan preminya gitu ya, kalau misalnya memasukkan anak, contohnya yang belum sekolah sama yang ketika sudah mulai sekolah misalnya, mau masuk SD nih 5 tahun lagi gitu ya, dimasukin deh anaknya punya asuransi pendidikan, sama yang tiba-tiba tinggal 3 tahun lagi udah mau masuk SMP atau 2 tahun lagi masuk SMP baru pengen, punya asuransi pendidikan nih. Mungkin seperti apa sih ilustrasinya nih Pak Simon, perbedaan antara premi yang harus dibayarkan? Ya misalnya, sebetulnya gini ya, artinya time value of money kan atau salah satu yang lainnya adalah juga kalau kita lihat time value of money adalah sepanjang kita, asuransikan dari sejak dini anak kita, itu adalah kita mempersiapkan sewaktu-waktu ada resiko tentunya bisa diproteksi oleh asuransi tersebut. Kalau menyangkut masalah perhitungan premi, sepanjang, anak kita juga meningkat umurnya, itu tentunya resiko yang atau perhitungannya kan jangkanya lebih pendek ya. Tabungannya atau untuk proteksi orang tuanya kan lebih pendek pada saat anak itu masuk kepada SMA ataupun bahkan ke kuliah gitu ya. Nah, hal ini Mhm. yang tentunya akan lebih mahal, cenderung lebih mahal seakan-akan dari premi yang harus dibayar. Jadi akan lebih baik untuk mendukung proteksi jangka panjang, baik untuk orang tuanya maupun si buah hati, tentunya akan lebih dini akan lebih baik.